Pada kesempatan sebelumnya, kita sudah membahas mesin pencari artikel ilmiah seperti Google Scholar, Garuda, ResearchGate, dan DOAJ. Kali ini kita akan membahas jenis jurnal open access dan subscription atau close access dan bagaimana menggunakan Scopus untuk mencari jurnal ilmiah bereputasi sesuai bidang ilmu yang kita miliki. Peneliti atau akademisi seringkali mengeluarkan effort lebih ketika mencari jurnal yang tepat untuk mempublikasi artikel atau manuskrip ilmiah mereka. Terdapat dua jenis jurnal yang dapat dipilih untuk mempublikasi artikel ilmiah, yaitu jurnal open access dan close access. Penelitian disebarluaskan melalui beberapa tempat, termasuk blog, media sosial, jurnal akses terbuka atau open access, dan close access. Jurnal akses terbuka tersedia secara bebas untuk setiap orang yang memiliki akses internet. Open access jurnal menyediakan konten gratis di internet, namun membebankan biaya kepada peneliti atau cendekiawan yang mempublikasikan penelitian mereka. Di sisi lain, jurnal close access atau subscription membebankan biaya yang besar kepada pembaca untuk menjelajahi isi jurnal atau mengakses isi dari tulisan yang terpublikasi pada jurnal tersebut. Beberapa hal yang harus kita pertimbangkan untuk membantu kita memilih jurnal mana yang akan kita tuju, apakah open access atau close access. Yang pertama adalah visibilitas. Ketika kita menerbitkan artikel di jurnal akses terbuka atau open access, itu berarti akan lebih banyak orang yang melihat hasil penelitian kita, karena lebih banyak orang yang dapat mengakses artikel atau hasil penelitian kita tanpa ada batas finansial. Kondisi tersebut menyebabkan artikel yang terpublikasi pada jurnal akses terbuka memiliki jumlah unduhan, pengunjung, dan pembaca yang lebih tinggi dibandingkan jurnal akses tertutup, sehingga kemungkinan untuk peningkatan jumlah sitasi atau kutipan menjadi lebih tinggi. Faktor ini menjadi pertimbangan utama banyak peneliti yang pada akhirnya memilih jurnal akses terbuka sebagai tempat publikasi hasil-hasil penelitian mereka. Hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah biaya. Jurnal akses tertutup atau close access dan jurnal akses terbuka atau open access biasanya tidak memungut biaya pada saat pengiriman manuskrip. Perbedaan utama terjadi pasca penerimaan atau ketika artikel kita dinyatakan accepted atau diterima untuk dipublikasi pada jurnal tersebut. Jurnal subscription atau jurnal akses tertutup atau close access biasanya gratis, tetapi beberapa jurnal dengan jenis ini mengenakan biaya untuk gambar yang berwarna. Di pihak lain, jurnal akses terbuka umumnya membebankan biaya pemrosesan artikel untuk membiayai proses evaluasi oleh reviewer dan proses editorial. Jika penulis tidak memiliki sarana untuk membayar biaya publikasi, mereka juga dapat mengajukan atau kita juga dapat mengajukan keringanan sebagian atau seluruhnya. Ketentuan tersebut biasanya bisa ditemukan di waiver policy. Hal selanjutnya yang perlu dipertimbangkan sebelum kita memilih jurnal open access atau jurnal close access adalah prestise atau gengsi. Jadi tidak bisa dipungkiri banyak peneliti akademis ragu untuk mempublikasikan penelitiannya di jurnal akses terbuka karena jurnal akses terbuka tidak lebih terkenal dibandingkan jurnal subscription atau close access. Selain itu, penyebab umum mengapa penulis lebih memilih jurnal akses tertutup dikarenakan persepsi terkait kualitas publikasi pada jurnal-jurnal akses terbuka. Karena itu, banyak peneliti masih menganggap brand atau merek itu sangat penting karena publikasi dalam jenis jurnal ini dapat secara drastis meningkatkan peluang untuk mendapatkan promosi dan memperoleh dana dari hibah-hibah penelitian. Hal selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah terkait kecepatan proses publikasi pada jurnal. Beberapa penulis atau peneliti akademis menganggap kecepatan pengiriman dari sebuah jurnal sebagai faktor penting ketika memutuskan jurnal mana yang akan dituju, apakah open access atau subscription atau close access.
Penerbitan dalam jurnal peer review membutuhkan waktu yang cukup panjang sejak pengiriman atau submisi hingga penerimaan atau publikasi akhir. Jurnal open access umumnya memiliki waktu yang lebih cepat dalam proses publikasi dibandingkan dengan jurnal closed access atau subscription. Sehingga jika fokus Anda adalah kecepatan proses publikasi, maka jurnal open access mungkin menjadi pilihan yang tepat. Hal ini berlaku untuk publikasi hasil penelitian pada bidang ilmu tertentu, misalnya ilmu kesehatan, karena mungkin hasil penelitian Anda ditunggu sebagai rujukan terbaru dalam melakukan treatment terhadap pasien. Itulah beberapa hal yang membedakan antara jurnal open access dan jurnal closed access atau subscription, dan beberapa hal yang harus kita pertimbangkan sebelum menentukan pilihan jenis jurnal apa yang akan kita tuju untuk mempublikasi hasil penelitian kita.